Berjumpa kembali di diskusi lintas agama yang dilaksanakan oleh Apologet Islam Indonesia yang begitu menarik, berisi penuh literasi, menguatkan keimanan dan ketakwaan kita, dan memberikan pencerahan bagi orang-orang yang ingin menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Ayo langsung saja kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat diskusi yang berbahagia, semoga baik selalu sehat walafiat, penuh semangat dalam beraktivitas. Baiklah, di kesempatan ini saya akan mensajikan diskusi lintas agama yang dilaksanakan oleh Apologet Islam Indonesia dengan para debater Kristen yang penuh nilai, penuh isi dan literasi untuk menguatkan keimanan dan meneguhkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dan mencerahkan bagi mereka yang belum menemukan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja yuk kita simak diskusinya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa Allah adalah Tuhan dan penguasa segala sesuatu. Gitu. Lalu kemudian uluhiyah. Uluhiyah adalah pengkhususan ibadah kepada Allah dalam perkataan, niat dan perbuatan. Lalu kemudian yang ketiga adalah asma wa sifat. Asma wa sifat ini yang paling mudah karena tidak ada sesuatu pun makhluk yang sifatnya setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Ini nanti ada di bawahnya asma wa sifat ini. Nah, itu jawabannya untuk tauhid mengenai konsepnya. Lalu kemudian untuk kami, kata kami, ini yang tidak ada di dalam bahasa Indonesia, yaitu konsep linguistik majestic plural. Ini contohnya bisa kita lihat. Penggunaannya itu ketika pemerintahan Inggris menjadi penengah dalam masalah arbitrase. Arbitrase itu adalah perbatasan negara antara Argentina dan Chili. Dalam pembukaan suratnya, Raja Edward mengatakan begini, "Now we, Edward, by the grace of God, King of the United Kingdom." Sekarang kita atau kami, Edward, dengan kasih sayang Tuhan, raja dari Inggris Raya. Gitu jadi kata kami itu majestic plural. Di Arab, di Perancis, di Inggris itu ada. Indonesia nggak punya. Kalian bisa lihat contoh paling mudahnya adalah ketika Muslim mengucapkan salam. Assalamualaikum. Mim di belakang itu jamak. Karena kalau misalnya mau tunggal gitu ya, itu pakai assalamualaika, pakai ka, bukan pakai mim. Nah, sesimpel itu jawabannya. Semoga belajar kawan-kawan Kristen. Lalu berikutnya kita akan bahas yang tadi gue bilang di awal. Ketika Matius 28 nomor 19 dikatakan, Maibre, dalam nama, baptislah mereka dalam nama, itu kalian disuruh ngebaptis pakai nama, bukan disuruh ngulang, gitu loh. Jadi mulai sekarang mohon diperhatikan kawan-kawan Kristen, ketika kalian membaptis, ikutin Arif. Saya baptis kamu dalam nama Yahweh gitu. Jangan diulang lagi gitu, karena kalian kelihatan nggak belajar jadinya. Kan disuruh pakai nama, bukan disuruh ngulang kayak gitu. Dan jadi sudah kita ketahui ya, nama ketiga Tuhan ini adalah Yahweh gitu. Sehingga Yahweh ini jatuhnya nggak tahu hakikat, nggak tahu nama dia, karena ketukar-tukar. Jadi ada yang satu itu ada Allah, yang satu itu ada Yahweh, yang tiga itu ada Bapa, Putra, Roh Kudus gitu. Itulah 2000 tahun masih belum beres, bre. Jadi mohon dijelaskan lebih jauh aja nanti. Kemudian berikutnya tadi bawa analogi robot. Robot itu bisa tahu penciptanya siapa ketika penciptanya naruh program biodata biografi penciptanya di dalam codingnya si robot. Tahu nanti robotnya semudah itu. Nah, kalau misalnya pencipta robot bisa begitu, kenapa Tuhan kalian kok enggak gitu loh? 33 tahun di dunia kerjanya ngapain aja kalau nggak menjelaskan keberadaannya? 33 tahun dia di dunia. Itu waktu yang lama untuk ukuran manusia. Kenapa nggak dijelaskan mengenai keberadaannya? Kenapa gitu?
Atau dia sudah menjelaskan tapi kalian tetap merasa kurang sehingga kalian mencoba mengfitnah Tuhan kalian sendiri supaya cocok menjadi 3. Dan tadi soal apa namanya yang tauhid gitu, ketika Tuhan berfirman melalui firman-Nya, itu gue kurang ngerti. Apa dalam Kristen itu ketika manusia berbicara yang keluar manusia gitu? Jadi satu hakikat antara kata-kata manusia dan manusia atau gimana gitu? Misalnya ini Eman berbicara, keluar Eman mau beli bakso, blung, Eman mau beli bakso, keluar manusia Eman. Gimana konsepnya ini? Kita nggak masuk di akal, serius. Jadi ya itulah, gua tutup penjelasan gua dengan pertanyaan. Ini ya, perhatikan pertanyaannya ya. Raja segala zaman. Raja segala zaman ini apakah Allah Tritunggal atau Allah yang tak nampak? Itu harus dijawab. Thank you. Nah tuh harus dijawab kata Bang Kores ya. Nah. Oke, tunggu waktu saya ya kawan-kawan. Kita gas saja ini. Banyak ngibulnya ini ya, banyak ngibulnya. Punya Kores tadi itu apa namanya itu, Allah Raja segala raja itu siapa maksudnya begitu? Bukan. Raja segala zaman itu Allah Tritunggal atau Allah yang tak nampak itu. Oke. Bang Kores sama sekarang si ini Arif, silakan. Oke, saya mau tanggapi dulu jawaban Arif ya tentang masalah Roma 14 nomor 9. Katanya dia udah jawab. Kemarin itu kan saya bertanya, katanya di situ Yesus kalau belum mati berarti belum jadi Tuhan, kan kayak gitu. Ya. Nah, kalau dia belum mati, belum jadi Tuhan di Roma 14 nomor 9. Tapi Arif membawakan Lukas 2 nomor 11. Dia kagak sadar teman-teman, Lukas 2 nomor 11 itu malah menghantam Roma 14 nomor 9. Kenapa? Kata Paulus nih, Yesus itu mati dulu baru jadi Tuhan. Tapi kata Lukas, Yesus itu baru lahir, belum mati, masih owe-owe, dia udah jadi Tuhan. Jadi yang mana yang betul antara Lukas dan Paulus? Coba jelaskan sama saya. Kata Lukas, oh dia baru lahir itu udah Tuhan. Di kota Daud dia dilahirkan Tuhan, dia uwe-uwe itu. Tapi kata Paulus belum, mati dulu dia baru jadi Tuhan. Mana yang betul coba, Paulus atau Lukas? Ya menghantam sendiri gitu ayat-ayat mereka, adu mekanik sendiri gitu. Berkaitan tentang masalah, kata Yesus, aku ada sebelum Abraham ada. Kalau ini ukurannya teman-teman ya, bahwa ukuran yang perlu dituhankan itu yang lebih dulu ada, yang lebih awal ada. Baik ya, saya akan bukakan kepada Anda semuanya. Kalau Yesus berkata, aku ada sebelum Abraham ada. Sekarang gimana dengan kosakata Salomo? Ya, Amsal 8, 22 sampai 31. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Ini Salomo lebih tua daripada Yesus ya. Kalau gitu, Salomo ada sebelum dunia dan langit ada. Kalau Yesus sebelum Abraham. Kalau Salomo apa, lihat, sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada, sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir, kata Salomo. Wah, ini Kristen nggak usah lagi nyembah Yesus ya kita ya. Besok nggak usah lagi sembah Salomo aja kita ya. Karena Salomo lebih duluan ada daripada Yesus ya. Memang. Ya kalau kita lihat ya teman-teman di Kolose juga ya, di Kolose, Yesus ini memang ciptaan. Kenapa saya bilang ciptaan ini?
Macet ya, internet saya macet muter-muter nih ya teman-teman. Ya itulah dulu ya untuk tanggapan saya dari jawaban kawan-kawan. Kawan, jawaban Anda itu malah adu mekanik ya, tanpa Anda sadari menghantam jawaban Anda sebelumnya gitu. Saya bertanya Roma 14 nomor 9, tapi dihantam Lukas 2 nomor 11. Saya juga menanggapi tentang masalah Yesus lebih dulu ada daripada Abraham. Ternyata malah dihantam Salomo. Lebih dulu ada Salomo daripada Yesus dan Abraham rupanya. Ya. Jadi lebih baik kita menuhankan gitu. Salomo saja kawan-kawan Kristen. Ya. Gimana Bang? Apa? Akhi Yusuf mau udahan, jangan 1 menit lagi sayang. Biar gua habisin aja. Ya, enggak itu aja. Kalau mau ditambahkan silakan Bang Kores, silakan. Iya, jadi ada yang lupa juga gue mau dibahas tadi bahwa 1 Yohanes 5 nomor 7 mengenai bahwa inilah yang ada di sorga itu, dan ini adalah mewakili ketritunggalan. Kita lihat tafsir Yerusalem dalam Alkitab Sabda.org. Di sini dikatakan ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua. Berarti di Vatikanus, Sinaiticus, Brezae sama Alexandrinus ini nggak ada ini. Ayat ini nggak ada ini. Dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah paling baik dari Vulgata. Vulgata itu Latin ya. Bagian ini kiranya asli sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan. Buset dah, masa iman dari sisipan kawan-kawan? Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Dar, terbukti kalian menggunakan iman dari ayat yang tidak asli. Thank you. Nah ya, dijawab. Pertanyaan kami, silakan. Tunggu. Belum muncul waktunya, belum saya pencet ya. Silakan, Bang Eman. Oke. Kalau boleh tahu kita beberapa menit ke depan lagi. Soalnya ini sudah mau masuk jam 11. Supaya kita lebih kooperatif. Oh, iya, kalau gua usul ini satu kali putaran terus closing statement aja gitu ya. Boleh, lanjut dulu bro, waktu ini nanti dilebihkan sedikit waktu. Oh iya, itu waktunya jalan tuh. Ya nanti dilebihkan sedikit karena ada durasi 2 menit nanti itu. Bisa Bro Eman pakai 1 menit nanti. Oke, baik. Ya. Saya lanjut ya. Nah, pertama-tama dulu tadi saya dulu membatasi apa yang dibahas oleh Pak Yusuf dan juga tadi rekan saya TV Laskar berbicara tentang tadi Yesus Yesus sudah ada sebelum Abraham. Kita sedang tidak berbicara itu sudah out of context. Jadi itu kita sedang tidak berbicara itu. Kita bicara Allah Tritunggal dan ketauhidan. Jadi itu fokus kita ke tema. Nah, pertama-tama kita lanjut dulu apa yang disampaikan oleh Bang Kores tadi, maka saya menambahkan poin saya dulu. Apakah orang Kristen itu menyembah Allah yang 3? Tentu tidak. Maka saya akan memberikan beberapa ayat Alkitab dalam sesi-sesi terakhir ini. Yang pertama, bahwa Allah orang Kristen itu adalah Allah yang satu yang disembah dalam 3 pribadi. Maka saya akan mengutip beberapa ayat Alkitab. Yang pertama itu adalah dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi orang Kristen, kalau saya tadi sudah bacakan beberapa ayat yang sifatnya plural atau jamak, maka kita berbicara tentang ketunggalan Allah. Maka di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4, bahwa di sana dikatakan kita menyembah Allah atau mengenal Allah yang Esa di sana. Maka saya tambahkan poin lagi saya, itu di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-60. Di sana dikatakan bahwa supaya segala bangsa di bumi ini tahu bahwa Tuhanlah Allah. Tuhan Allah di sana itu adalah plural yang menunjukkan kesatuan atau satu Allah itu sendiri.
Maka juga di dalam 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke 1 Timotius pasal 2 ayat yang kelima. Apa bunyinya? Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi jelas bahwa orang Kristen tidak menyembah Allah yang tiga, tetapi orang Kristen menyembah Allah yang satu dalam tiga pribadi, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini adalah dasar-dasar biblikal yang boleh saya sampaikan. Maka saya lanjut di poin saya tentang apa yang disampaikan tadi oleh Bang Kores. Berbicara tentang formulasi. Nah, kita kalau berbicara tentang baptisan, tentu itu adalah tema yang lain. Tetapi saya mau jawab sedikit apa yang disampaikan tentang formulasi nama. Memang itu adalah formulasi, adalah dasar Bible-nya. Kalau orang mau dibaptis harus pakai itu, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu adalah formulasi dasar yang yang harus diikuti. Nah, kita sedang tidak berbicara hal itu, kita bicara tentang Allah Tritunggal. Nah, yang kedua tadi Bang Kores membantah apa yang saya sampaikan, bahwa robot kalau itu diciptakan, maka mana bisa robot secara seutuhnya dia tahu siapa yang menciptakan dia atau siapa penununya. Itu mustahil adanya. Maka begitu juga dengan kita, seharusnya orang Kristen menyadari bahwa Allah itu begitu besar adanya, maka tidak mungkin 100% mengenal dia. Bukan dalam arti kita tidak tahu dia, tetapi menurut Bang Kores, mengenal Allah itu secara mudah. Maka lagi-lagi saya katakan itu melanggar hukum sebagai ciptaan. Karena sesungguhnya kita terlalu kecil, kita hanya terbuat dari debu dan tanah. Kita tidak bisa sampai atau mengenal seutuhnya. Bukan dalam arti kita tidak mengenal Allah. Nah, itu adalah yang saya sampaikan. Maka saya juga tambah lagi, siapa raja segala zaman? Ya, apakah Allah Tritunggal atau seperti apa? Maka saya menyatakan bahwa Yesus atau Allah Tritunggal itu adalah yang menjadi habis poin saya. Dilanjutkan oleh rekan saya. Nggak apa-apa, habis semenit aja, habisin tadi kepotong. Habisin semenit, kasih semenit lagi. Tadi habiskan aja, habiskan. Barang 1 menit lagi ada waktu, silakan. Oke, baik. Ya. Saya lanjutkan bahwa raja di segala zaman atau Allah di segala zaman adalah Allah Tritunggal. Karena teks-teks Bible-nya, dasar Bible-nya, landasannya ada begitu banyak. Dimulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, ada banyak ayat yang menunjukkan yaitu Allah itu Esa dan juga kejamakannya. Maka hal ini sama sekali adalah sesuatu hal yang perlu dipahami secara mendalam, dan bahwa rajaan atau yang mengendalikan seluruh bumi adalah Allah Tritunggal itu sendiri, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan dimulai daripada penciptaan, seperti teks-teks yang kita baca tadi dari kitab Kejadian pasal 1 sampai ayat yang ketiga, berbicara tentang Allah yang jamak itu. Nah, itu adalah yang boleh saya tanggapi dari apa yang disampaikan. Nah, sedikit saya menjawab, walaupun ini sudah out of context apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf tadi mengenai apa itu yang disebutkan pertanyaan tadi, bahwa Yesus itu sudah ada sebelum Abraham. Nah, ada banyak ayat yang menunjukkan sesungguhnya bahwa Yesus itu sudah ada sebelum Abraham. Maka itu tadi dalam kitab kepada Allah yang Maha Kuasa, Roma itu adalah kita kalau berbicara di sana itu tujuan daripada penebusan Kristus itu. Maka di sana dikatakan bahwa dia adalah Allah kita selama kita hidup maupun jika ayo langsung nanti saja kita simak. Maka ada satu ayat saja yang akan saya sampaikan dalam Yohanes pasal 1 itu ayat Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ke 3. Apa bunyinya di sana? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah.
Poin yang kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dan yang ketiga, ini poin menariknya. Yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi ini adalah menunjukkan bahwa Allah itu dari kekekalan Dia sudah ada, atau pribadi yang kita kenal dalam Yesus. Ya, demikian. Oke. Tuh, baik banget nggak Muslim? Ngasih 2,5 menit loh, dilebihin. Kenapa ini ya WiFi di laptop saya pada macet ini? Tunggu. Belum ada nongol nih waktunya. Ada kali jin jahat, bro Ustadz. Ada jin jahat yang mengganggu kali. Bukan Arif, ini ada roh-roh dusta yang mengendalikan wifi-nya. Aduh. Oke, waktunya. Oke ya, teman-teman sekalian ya, terima kasih. Ini kores baik sekali nih, berikan waktu lebih sedikit daripada yang sudah ditentukan kepada Bro Eman ya. Tapi nggak apa-apa bro, karena kita memang edukasi dalam hal ini ya. Jadi silakan ya teman-teman sekalian, diputuskan karena setelah ini kan closing statement ya. Jadi teman-teman sekalian, saya jadi tadi menjawab ya, sebenarnya dari Bro Eman juga tadi itu sudah menjawab juga terkait pertanyaan Ustaz Yusuf. Jadi kalau Anda bilang saya justru saling bertentangan antara Lukas 2 ayat 11 dan Roma 14 ayat 9. Bro, itu tidak sedang bertentangan. Karena yang ada di pikiran Ustaz Yusuf itu bahwa ketuhanan Yesus itu baru ada setelah dia dilahirkan. Kita bicara tentang ketritunggalan, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang sama dengan Sang Bapa, gitu loh. Bapa, Putra dan Roh Kudus itu sehakikat, ya, sederajat. Makanya Yohanes 10 ayat 30 tadi kita kasih jawabannya kepada Anda bahwa Yesus mengklaim aku dan Bapa adalah satu. Ketika dia satu, lalu apa yang Anda ragukan? Nah, kalau Anda membawa Roma 14 ayat 9, Anda melihat ayat yang ke-8-nya, bro. Jadi sebenarnya kalau Anda mundur satu langkah saja, ya, Anda akan menemukan ya bahwa dikatakan sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup maupun mati kita milik Tuhan, kita milik Yesus Kristus. Jadi di situ penekanannya. Makanya untuk itulah Yesus mati, gitu loh. Kalau Yesus tidak mati, maka dia tidak termasuk Tuhan orang-orang yang mati. Bahkan tidak ada penebusan dosa di dalam kekristenan. Itu sebabnya Yesus harus mati untuk, dan dia Allah orang hidup yang percaya kepadanya. Tentu kami orang Kristen akan mati, tapi kami mati dalam Tuhan. Filipi 1 ayat 21 mengatakan bahwa ya, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Nah, jadi itu udah sangat jelas bahwa apa yang Anda framing itu tentang Roma 14 itu tidak sedang bertentangan. Tadi saya sudah katakan Yesus itu bukan baru ada, ya itu harus hapus Pak Ustadz, ya hapus di otak Anda bahwa Yesus ini baru ada 2025 tahun yang lalu. Itu salah. Yesus sudah ada. Tadi kita bawa Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Itu sudah ada Kejadian 1 ayat 26. Yesus sudah ada di situ Pak Ustadz. Ya Bro Kores, dia sudah ada sebelum dunia ada, sudah ada Yesus. Ya makanya nanti baca Wahyu 1 ayat 17 sampai 18 itu jelas dikatakan akulah firman yang hidup. Firman yang firman amin, gitu loh. Nah jadi itu sudah sangat jelas. Nah terkait tentang pertanyaan Kores bahwa siapa raja segala zaman itu, apakah Allah Tritunggal? Ya tadi tidak disentuh oleh rekan saya. Ya apakah itu? Tentu saja itu adalah Allah Tritunggal. Karena Allah Tritunggal itu tidak pernah terpisahkan, ya sedetik pun, baik dalam penciptaan. Tadi ayatnya apa? Kejadian 1 sampai ke 26 lah kita bisa membaca di situ. Kemudian dalam penebusan kita juga melihat dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Itu diberikan keterangan, itu udah fix untuk menjawab itu. Jadi Allah Tritunggal, dialah Tuhan dari dulu sebelum dunia dijadikan sampai sekarang dan sampai pada kekekalan. Dialah Allah raja segala zaman, ya. Dialah Tuhan segala-galanya.
Nah, kalau Anda menanyakan, di mana kekuasaan Yesus? Yohanes 1 ayat 3 itu, dia yang menciptakan. Yohanes 1 ayat 3 dikatakan, tanpa dia, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Siapa dia? Yaitu Sang Firman, Logos atau dafarnya Elohim. Itulah yang menciptakan segala sesuatunya. Karena Allah menciptakan segala sesuatunya berdasarkan firman-Nya. Tapi yang lucu, ya nanti silakan dijawab. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatunya sementara dia satu tok. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana satu tok itu satu-satunya? Misalnya satu pulpen atau satu apa? Berarti kalau hanya satu tok, kalau seandainya dia ada di sini, hadir saat ini, berarti di Amerika sana tidak ada Allah Subhanahu wa taala dong. Iya kan? Karena dia hanya satu tok, dia sudah hadir di Indonesia. Bagaimana Allah pencipta langit dan bumi di dalam Islam, dia ada dalam dalam ruang waktu yang berbeda. Misalnya dia ada di Indonesia. Sekarang kalau Tuhan kami ada di Indonesia, ada di Amerika, ada di manapun, ya, ada di Afrika, ya, ada di Indonesia bagian timur, bagian barat, dia ada omnipresent, ya, dia di mana-mana ada. Nah, itu tolong dijelaskan bagaimana Allah yang tauhid itu menurut kalian. Satu tok, satu mic, gitu. Oke, waktu saya habis. Saya tidak mau curi waktu ya. Oke ya. Oke, silakan Bro Yusuf. Berarti habis Muslim ini closing gitu. Ya. Oke. Bagaimana Allah yang satu itu bisa hadir di mana saja kan gitu ya. Nah, jadi pertanyaan ini ikhwan ya dan kawan-kawan Kristen, ini perlu kalian pahami. Pertanyaan ini bisa muncul ketika konsep Tuhan kalian itu setinggi kulkas 3 pintu. Jadi kalau udah ada di Indonesia, di Amerika nggak akan ada dia. Perhatikan, dalam Islam Allah itu akbar, Allahu akbar, Allah maha besar. Kita lihat ciptaannya yang standar normal ya, besarnya ya. Matahari ada di Amerika, ada juga nggak di Indonesia. Baru matahari itu, belum galaksi Bima Sakti, gede tuh. Ketika di Indonesia ada nggak dia di Amerika? Belum nanti black hole itu, ciptaannya yang lebih gede lagi dari matahari dan juga Bima Sakti. Belum nanti alam semesta, my bre. Nah, ini sekarang Tuhannya yang maha besar, Allah Subhanahu wa taala. Lebih besar lagi. Mau ditanya seperti itu, bre. Makanya benerin dulu konsepnya baru bertanya gitu. Tuhannya kalau setinggi ini lemari gua ini ya, iya gitu. Ada di Indonesia, di Amerika nggak akan ada, bre. Ini satu besar, Allah tuh maha besar. Gitu, dan kuasanya pun sangat-sangat besar sekali, ikhwan. Makanya daripada lu ngajak gua dibaptis Arif dan Herman, mending kalian gua ajarin berwudu dan pakai sarung. Gimana? Gimana, mau nggak? Itu jadi jawabannya. Lalu kemudian gua menanggapi soal Yesus itu sudah ada di Kejadian 1 gitu kan. Gini loh, bre, gua nih Kores ini selain ahli close range combat, gue juga dikenal dengan spesialis linguistik gitu. Kejadian Bereshit itu Ibrani, Yesus itu Greek. Gimana caranya ada bahasa Yunani di dalam bahasa Ibrani di Kejadian 1 itu gimana caranya? Nggak masuk di akal. Oh, Yesus, bre. Bahkan mana ada orang Yahudi abad pertama ngasih nama anaknya nama Yunani gitu. Ini sama aja kayak orang Inggris nih, Stephen dan juga Stefani melahirkan anak ngasih nama Asep gitu kan. Nggak make sense. Yesus itu baru ada abad pertama, udah itu. Itu terima kenyataannya gitu. Karena Yesus yang kalian ambil ini, Yesus Greek itu Greek pure. Berikutnya adalah mengenai tadi Eman bahwa Ulangan 6 nomor 4 untuk mati-matian mengatakan Tuhannya Kristen satu. Sudah diakui oleh Brethren Arif Eman bahwa dalam Kristen ada 3 Tuhan yang hidup. Matius 3:16, Bapa bersuara di sorga, Yesus dibaptis di sungai, Roh Kudus pakai wujud merpati di awan. Itu 3 itu 3 pribadi, 3 Tuhan yang hidup. Mau dibilang satu gimana caranya itu? Satu grup WhatsApp bisa, tapi kalau satu keberadaan nggak bisa. Itu ada 3 keberadaan itu. Terus soal robot juga udah dijawab pakai program gitu. Kenapa jawaban gua dihindari?
Lu pakai program bisa kenal itu robot sama penciptanya. Berikutnya kita ke acara puncak, kawan-kawan. Pertanyaan Kores tadi adalah raja segala zaman itu apakah Allah Tritunggal atau Allah yang tak nampak? Survei membuktikan. Siap-siap, survei membuktikan. Jadi pertanyaan gue itu selalu sola scriptura. Ketika Eman dan Arif sepakat menjawab bahwa raja segala zaman adalah Allah Tritunggal, kita lihat apakah itu dibenarkan oleh 1 Timotius 1:17. Kita baca ya. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, bukan Allah Tritunggal. Dar, selamat datang di kebenaran. Kalau jawab pakai dalil, Arif, Eman, pakai dalil, kalian kena jebakan Batman. Masa berani-beraninya bilang raja segala zaman Allah Tritunggal? Udah jelas-jelas Allah yang tak nampak. Udah jelas-jelas ini. Allah Tritunggal itu nampak. Yesus kan itu nampak itu. Ini Allah yang tak nampak. Inilah Allah yang tauhid. Tidak ada sesembahan-sesembahan lain selain dirinya. Paulus aja tahu loh. Begitu. Malah kalian jawab Allah Tritunggal. Waduh, kena jebakan Batman, kawan-kawan. Emang Kores itu ya keren banget kalau berargumentasi, anjir. Ya ini pembelajaran lah buat Eman dan Arif supaya lebih sola scriptura lagi, lebih mempelajari Bible-nya lagi gitu. Thank you. Gampang. Nanti bisa di counter itu. Bisa saya counter nanti, bro. Apa nggak bisa lagi di counter habis ini closing udah. Nah itulah. Tinggal dibikin konten aja nanti, monolog sendiri mau counter. Ya silakan, nanti di closing statement nanti saya singgung. Termasuk tadi tentang 1 Yohanes 5 ayat 7 kok. Saya lupa jawab tadi. Oke ya teman-teman, ini giliran saya ya teman-teman. Aduh, udah dibilang berkali-kali ya teman-teman, jangan sampai memahami Tuhan umat Islam itu dia punya tempat seperti tempatnya Bapa di sorga, melayang-layang di atas samudra, terus tempatnya di sungai sama di langit. Bukan kayak gitu ya. Allah wujud bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Ngapain? Jangan kau campur-campur Tuhan dengan makhluk. Tuhan ya Tuhan, makhluk ya makhluk. Tuhan itu tempat bergantung seluruh makhluk. Bukan Tuhan itu digantung oleh makhluk. Bukan, ya. Ngapain coba Tuhan digantung oleh makhluk? Tuhan itu tidak memerlukan tempat, nggak perlu dia. Sebagaimana roh kita ya, kita punya roh ya, roh kita nggak kelihatan tuh. Terus di dalam jasad kita ini, di mana letak roh kita? Ada yang tahu? Ada? Di kepala, di jantung, di paru, di kaki, atau di mana roh kita? Di mana? Aduh, makanya dibilang ya, di awal sudah saya tekankan, buang di pikiran Anda ketika Anda berdiskusi tentang masalah konsep tauhid dengan umat Islam, bahwa Tuhan umat Islam itu sama dengan makhluk. Itu dulu dibuang ya, itu dulu. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Jangan sampai ya Anda memikirkan zat Allah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bergantung kepada makhluknya. Enggak ya, dia enggak bergantung kepada makhluknya. Dia tidak memerlukan makhluknya sama sekali, tapi makhluknya yang memerlukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena dia maha hidup ya teman-teman. Demikian sahabat diskusiku, penyajian diskusi ini saya sajikan. Semoga bermanfaat dan menginspiratif kehidupan kita untuk tetap berada dalam kebenaran yang sesungguhnya, dalam naungan cahaya petunjuk Allah Ta'ala. Sampai berjumpa kembali di diskusi video selanjutnya. Atas perhatian, dukungan, subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.